Ya, kembali gagal menembus zona 1830, 1833 karena memang di hari Senin ternyata libur dari Amerika Labor Day dan hari ini mereka baru kembali. Jadi kita akan lihat apakah data non-farm yang belum direspon, menurut saya belum direspon, apakah hari ini akan direspon apa tidak. Tapi yang jelas, kalau kita cek lagi data ekonomi, ternyata data ekonomi Amerika pun tidak muncul untuk hari ini. Jadi kita akan melihatnya dari sisi technical saja, pure technical. Dan kalau kita compare, ada dua pandangan di sini. Kalau kita menarik areal trend channel, maka kemudian kita mendapati areal penurunan yang sekarang terjadi di sesi Asia per jam 12 waktu Indonesia bagian Barat itu sudah berada di bibir trend line. Jadi kalau misalkan seperti ini, hanya dua pilihannya, kemungkinan dia terpantul atau kemungkinan dia tembus. Nah, of course, yang kita harapkan adalah pantulan. Dan juga kalau ternyata dia tembus, barulah kita mengungkapkan strategi untuk merubah apakah itu menjadi sell atau mungkin menunggu pullback terlebih dulu barulah kita sell. Nah, ini yang akan saya kemukakan di grafik ataupun ulasan grafik hari ini. Lalu kemudian pandangan yang kedua adalah terkait dengan bullish pennant yang sebelumnya sudah sempat kita tayangkan dan itu sudah tercapai di zona 1833. Dan ternyata kemarin kalau misalkan Anda perhatikan videonya, itu adalah teritori 50%. Artinya masih ada 50% lagi zona tertingginya, yaitu 1854. Yang jadi masalah, triggernya saya rasa mungkin kita belum mendapatkan karena memang Amerika baru saja aktif kembali. Yang jadi perkara adalah 1828.50 tertinggi yang sempat tercapai di hari Senin itu harus ditembus terlebih dulu. Kenapa? Karena kalau Anda lihat dari daily chart, candle-nya berbentuk bearish walaupun kita tidak kategorikan sebagai potensial reversal ya, tapi kalau kita lihat ada tailnya sedikit di bawah, mungkin saja itu kategorinya adalah hammer ataupun hanging man. Nah, dalam hal ini berarti mengisarkan akan terjadinya penurunan. Saya teringat kembali dengan pola candle yang tercipta di tanggal kurang lebih 27 Agustus, 29 Agustus sampai tanggal 31 ya. Dan di situ terjadi suatu hal yang cukup menakjubkan di mana dia terjadi penurunan lebih dulu, swing low, kemudian ternyata di malam harinya dia berhasil reversal dan ditutup dengan bullish candle yang kita sebut dengan hammer. Dan artinya hal tersebut bisa saja terjadi hari ini karena kalau kita lihat dari candlestick di tanggal 3 September yang lalu saat November bullish candle, kemudian di hari Seninnya ternyata dengan bearish candle. Nah, otomatis yang harus terjadi untuk hari ini adalah pola hammer untuk menggagalkan pola penurunan yang disinyalkan dari potensi candlestick hari Senin. Jadi itu yang mengakibatkan saya berpikir kita masih tetap memiliki PR minimal dia harus lewati terlebih dulu 1828.50. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyiapkan strategi cadangan untuk memungkinkan kita merubah strategi. Baik itu menunggu sell on breakout atau bahkan mungkin menunggu sell on pullback terlebih dulu. Yang jelas ini adalah penentuan, tapi juga belum sampai ke titik akhir apalagi menyebutkan apakah ini akan terjadi kegagalan apa tidak. Karena sama sekali tidak ada berita, saya rasa profit taking bisa saja terjadi. Tapi dengan catatan pula bahwasanya non-farm payroll kami masih melihat belum direspons secara optimal. Ini mirip dengan kejadian Jackson Hole, dan kita lihat dari sisi teknikalnya DXY dan Treasury Yield ada kecenderungan memiliki potensi berlawanan arah. Nah, ini juga pernah terjadi di minggu lalu, jadi kita akan lihat apakah ini bisa menjadi peluang untuk switch strategi atau kita tetap hold posisi kita untuk melakukan buy. Technical View 7 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 7 September 2021, DXY dan juga Treasury Yield, dan kita lihat langsung dari daily chart yang ternyata ditutup dengan bullish candle. Oke, kita zoom, ternyata memang dia bullish, lalu kemudian kita coba ya, kalau misalkan dengan kondisi ini, walaupun warna biru tapi ada tail di atas, tail di bawah, kemudian apakah ini kategori spinning tops? Ya, ini masih bisa kategori spinning tops, sementara di chart sebelumnya atau di candle sebelumnya itu adalah hammer. Jadi kalau misalkan pasca bearish kemudian ada hammer, seharusnya bullish, ternyata dia dipancing dengan spinning tops. Walaupun kalau misalkan kita asumsikan spinning top itu berarti 50-50 atau indecision candle, artinya market masih bisa melihat apakah keseimbangan antara bullish dan bearish masih tetap terjaga atau tidak. Yang jelas seharusnya pasca hammer ini akan terjadi penguatan, tapi kita belum mendapatkan penguatan yang sangat dramatis karena kemarin pun memang relatif tertahan dengan aktivitas market. Ya, untuk hari ini market Amerika sudah kembali dari libur panjangnya di holiday. Kemudian yang harus kita catat adalah malam ini tanpa ada data sama sekali dari Amerika. Jadi ini kemungkinan masih kita menggunakan sisi teknikalnya. Nah, kalau kita lihat dari polanya sendiri, sebenarnya kalau dengan pola ini, nah ini yang
memberikan cerminan adalah terkait dengan perubahan tren setelah 2 atau 3 hari yang lalu dia sudah ditembus. Ya, lebih tepatnya 1 minggu yang lalu ya, 30 Agustus ini sudah tembus, kemudian dia bergerak turun. Nah, sekarang harusnya kalau misalkan kita lihat ini memang akan ada kenaikan, tapi kenaikan ini relatif terbatas sebagai pullback. Tapi apapun itu memang dolar ada kecenderungan untuk menguat terlebih dulu. Ya, let's say mungkin sampai esok hari ataupun sampai lusa. Nah, kalau lihat dari MACD-nya tentunya ini sudah break di bawah zero line, tapi memang kita memiliki kendala dengan histogram yang mulai memudar sehingga kekuatan untuk pelemahan dolar nampaknya sedikit terganggu ataupun sedikit berkurang. Ya, ekspektasinya sebetulnya begini, kalau kita lihat dari sisi kanan saja, misalkan swing high, swing low, swing high, swing low. Kalau kemarin kita lihatnya dari sisi yang tersempit ataupun terkecil, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Kemudian ini adalah break areal neckline, artinya di sini head and shoulder. Sekarang kita lihat dari figur yang lebih besar. Ya, berarti ini adalah swing high, swing low, swing high, swing low. Berarti kita menantikan swing high at least sampai 92.56. Dan itu berarti membutuhkan 1 atau 2 hari ke depan. Ya, mungkin saja hari ini kita akan, atau mungkin sampai malam ya, kita akan berubah strategi untuk gold kalau memang ini memungkinkan untuk terjadi. Tapi yang jelas, kalau ini terjadi, maka kemungkinan potensinya nantinya barulah kita sebut ini left head, dan lalu kemudian di sini ada kemungkinan menjadi resisten dari rise shoulder. Prosesnya masih cukup panjang dan kita masih tetap harus melihat apakah spinning top tersebut memenangkan bullish atau memenangkan bearish. Kalau bearish, otomatis tren masih bisa mengalami penurunan, apalagi dengan penembusan zona 91.82. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, yang ternyata juga kemarin walaupun dia mengalami kenaikan, Anda lihat di sini dia berhasil turun kembali. Berarti panahnya sudah sesuai. Nah, sekarang saya menyoroti, kalaupun misalkan kita asumsikan ini support pertama masih 92.08, lalu kemudian nanti turun sampai support keduanya 91.81. Nah, berarti kalau misalkan lihat ini, seharusnya masih ada potensi penurunan kembali. Sayangnya, nanti di area 91.81 ini yang dikhawatirkan adalah nantinya dia terjadi pantulan. Nah, jadi saya khawatirkan ini yang akan terjadi berikutnya. Kalau ini yang terjadi, maka pola yang disebut swing high untuk right shoulder nantinya bisa terwujud di sini. Ya, bagian daily chart, tapi semuanya prosesnya terlihat dari grafik H4. Ya, ini yang akan menjadi teritori yang patut kita curigai. Kalau kita lihat dari treasury yield-nya, agak sedikit berlawanan ya. Kemarin ternyata dia betul huruf W ataupun double bottom, dan neckline-nya sudah dipecah, berarti ini panah hijau yang kedua, dia naik ke atas, berarti kita asumsikan dia akan menguji resisten, lalu kemudian barulah dia turun. Jadi ini yang kemungkinan kita ekspektasikan berikutnya. Kalau ini yang terjadi, berarti ya mau tidak mau memang betul 1 atau 2 hari ke depan kita masih menunggu, apalagi dengan MACD-nya yang cenderung kembali ke atas. Technical view gold 7 September 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian barat, high 1827.00, low 1820.90, running price 1821.10. Oke. Berjalan turun teman-teman, akhirnya dia memberikan koreksi sampai 1820.90. Kita akan lihat ya apakah kita perlu merubah strategi kita apa tidak, karena tadi pagi otomatis area 1828.50 yang kita butuhkan tidak sama sekali ditembus, walaupun tadi pagi kita sempat mencapai area 1827 ya, dengan TP pertama kita 1826. Nah, kalau perhatikan di sini ya, candlestick kemarin ditutup dengan sedikit tail di bawah, tapi ada ya real body yang cukup panjang di atas. Apakah ini disebutnya ini sebagai hanging man atau tidak? Ya bisa saja, tapi tidak ideal ya. Dan dia juga cenderung agak sedikit lebih atas. Nah, kalau misalkan berarti ekspektasinya begini. Yang saya catat tadi di pagi hari adalah kalau misalkan kita lihat dari tanggal 6 September 1828.50 itu adalah area tertinggi dengan terendahnya 1821.20. So ini belum memberikan sinyal apapun, tapi warningnya adalah bearish ya, bearish sign. Nah, teringat dengan potensi pergerakan yang ada sebelumnya di tanggal ini ya. Ini adalah kondisi di tanggal 30 Agustus saat dia mengalami penurunan, ternyata next candle-nya dia memang sempat turun lalu bikin tail dan akhirnya ditutup dengan bullish. Nah, ekspektasi saya kemungkinan untuk hari ini hampir sama ya, walaupun tidak ada data, saya harap dia akan turun lebih dulu kemudian nantinya ditutup dengan bullish candle, walaupun dengan resiko kemungkinan SL atau stop loss kita pagi ini bisa disentuh ya, karena SL untuk pagi ini settingannya adalah di 1816
18.00 ya. Sementara area buy sudah masuk di 18.22 ataupun 18.24. Nah, kalau misalkan ternyata percobaan kedua ini ternyata dia tembus sampai 18.16, katakanlah di bawah 18.16.00, mungkin dengan area high candle ini ya, ini adalah kurang lebih di teritori yang ini ya. Kurang lebih ini adalah 18.19. Kalau sampai dia tutup di bawah candlestick 6 September, katakanlah di area low-nya, maka kalau lebih rendah dari 18.21, kemungkinan esok hari kita masih akan melihat penurunannya. Apalagi kalau ini long bearish candle. Tapi kalau dia ditutup dengan bentuk hammer seperti ini ataupun seperti ini, maka kita asumsikan nantinya kalau dia berhasil tutup atau melewati teritori 18.28.50 yang tanggal 6 September yang lalu, maka potensi bullish lah yang nantinya akan menjadi pemenang. Dan itu berarti mengisarkan teritori 18.30, 18.33 yang sangat sakral ini bisa ditembus. Tapi kalau misalkan ternyata ditutup bearish, maka apa yang terjadi di 15 Juli sampai 8 Agustus itu berpotensi terulang. Dan kita memiliki kegagalan untuk menembus zona 18.30, 18.33. Akhirnya dia bearish kembali, dan perhatikan MA 200 di 18.09. Saya rasa kalaupun misalkan dia turun, tailnya mungkin saja mencapai 18.09. Tapi ekspektasi saya mungkin 18.14 itu yang paling optimal. Baru nantinya dia ditutup dengan kondisi hammer ataupun doji candle. Nah, terkait dengan grafik H4-nya, alasan saya kenapa tetap memilih untuk melakukan buy adalah kondisi yang terakhir kita dapati dari pola ini. Ya, bullish pennant, lalu kemudian kita sudah ukur kemarin, ternyata targetnya saya hitung dari pecahnya ataupun breakout-nya areal resisten ya. Dan ternyata persamaannya itu setara dengan 18.54, walaupun 50%-nya sudah tercapai di 18.31 ataupun 18.33. Nah, kemudian areal koreksinya kemarin juga sudah sampai di 18.22, 18.21, dan ekspektasi saya sebetulnya dia masih melanjutkan kenaikan. Tapi sayangnya pagi ini ternyata gagal. Tapi kita akan lihat ya sepanjang hari ini apakah dia akan menyentuh zona 18.18 atau tidak. Kalau ya, ini masih kategori normal untuk correction-nya, baru nantinya dia akan naik. Artinya mungkin kita terlalu cepat untuk melakukan buy di teritori 18.22, 18.24. Sayangnya dia terlanjur mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan seperti ini, saya rasa kalaupun dia turun sampai 18.16, 18.18, ini berarti teritori pertama yang saat dia tembus, otomatis di sini masih kategori normal. Tapi kalau dia kembali di bawah teritori pennant ini, maka kemungkinan itulah yang mengakibatkan terancamnya posisi bullish menjadi bearish. Oke, kemudian dari sisi lain teman-teman, kalau kita lihat dari grafik H1-nya, maka potensi peluang dari Fibonacci retracement masih tetap berada di 50% ataupun 61.8%. Inilah sebabnya kenapa saya masih tetap mempertahankan strateginya mirip dengan kemarin. Walaupun ya lagi-lagi sedikit terlampau tinggi. Saya ekspektasi yang ini berarti terjadi rejection menjadi double bottom. Kalau itu terjadi berarti neckline-nya akan berada di 18.26, 18.28. Berarti itu sangat wajar dengan skenario kita pagi ini. Kalau tidak, kalau gagal, maka hati-hati kalau dia tembus 18.17, 18.16. Kalau itu terjadi, maka reversal itu akan berada di bawah zona 18.15. Dan itu kemungkinan akan mengejar 18.10 ataupun 18.06. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Saya rekam ini di jam 11.55 dan posisinya masih di 18.21.20 dengan ekspektasi kalaupun nantinya dia naik sampai 18.26, Anda boleh exit terlebih dulu, barulah switch strategi menjadi sell kalau ternyata memang kondisi yang diperlukan di daily chart gagal untuk ditembus, yaitu zona 18.28. Nah, tapi sisi lain di grafik 4, kalau saya menggunakan trend line seperti ini, trend channel, saya asumsikan bagian ini saya tidak gunakan, saya gunakan saja dari titik ini, ya, dari tanggal 10 Agustus. Nah, berarti dia sudah menyentuh teritori support, dan biasanya di area inilah dia akan terjadi pantulan. Nah, itu alasan pertama untuk pendukung buy. Tapi yang kedua, kalau misalkan saya tarik resistennya dari areal ini, ya, ini yang areal yang ungu, kemudian ya teritorinya seperti ini. Nah, apakah ini sebagai pola tertentu untuk terjadi reversal? Well, kita lihat ya, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Kalau misalkan kita asumsikan ini titik pertama, ini titik kedua, 3, 4, 5, berarti tidak masuk. Ya, kalau kita masukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, maka ini hati-hati dengan pola penembusan. Breakout, itu berarti tandanya dia akan memberikan sinyal perubahan, barulah Anda konfirmasikan di dua candle berikutnya. Artinya, kalau Anda menganggap ini akan sell, ataupun berubah, ya, let's say 18.16 sudah terkena sentuhan SL, Anda boleh change skenario, ya, berarti dua candle berikutnya kalau dia tetap berada di bawah trendline ini, Anda boleh melakukan sell on pullback.
Berarti zona pullbacknya di 1820, 1822. Itu pun dengan catatan harus tembus terlebih dulu di bawah ini. Kalau tidak tembus, maka Anda masih boleh pertahankan posisi buy Anda. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.